Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Thomas Sayagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, dalam masa Prapaskah ini kami Kau bimbing dan Kau ajar dengan sabda-Mu. Semoga dengan berpantang kami berbakti kepadamu dengan sepenuh hati dan dalam doa bersatu sebagai umat-Mu dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kehadiran Tuhan Yesus bukanlah untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Artinya Tuhan Yesus tidak menyangkal, tidak menolak apa yang telah Tuhan berikan melalui para nabi lewat hukum Taurat, karena dalam hukum Taurat terdapat ajaran sabda Tuhan yang memang berlaku melalui bangsa Israel bagi seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran yang ada di dalam hukum Taurat adalah ajaran Tuhan sendiri yang diterima oleh Nabi Musa, yang akhirnya juga menjadi tuntunan kehidupan bagi bangsa Israel dan juga bagi setiap manusia yang percaya kepada Allah, hingga akhirnya berpuncak dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kristuslah yang menggenapi apa yang telah diberikan Tuhan melalui hukum Taurat. Maka siapapun yang menolak dan meniadakan hukum Taurat artinya tidak memahami bahwa Tuhan menyayangi umatnya dari sejak awal hingga akhirnya berpuncak di dalam diri putranya sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pengorbanannya di salib. Kita mohon berkat Tuhan, semoga cinta kasih Tuhan yang begitu besar yang hadir di dalam ajaran para nabi yang akhirnya berpuncak di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus, sengsara, wafat dan kebangkitannya, senantiasa kita tekuni, kita taati, dan akhirnya membawa kita kepada kebenaran yang sejati yang telah diberikan Tuhan sejak zaman para nabi hingga berpuncak pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersamamu dan bersama roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa taat kepada Kristus yang hadir di tengah-tengah kita melalui ajaran para nabi. Sejak awal bangsa Israel telah dipilih oleh Tuhan hingga akhirnya berpuncak di dalam hidup Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.